Sintayong wajib temui klub Liga 1 demi Garuda Muda. Kabar baik Martin Paes di Amerika Serikat. Striker Vietnam diangkut ambulans jelang lawan Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh membawa timnya Kevin Beckland masuk ke zona Championship Round Pro League atau kasta pertama Belgia setelah tampil penuh dalam kemenangan 3-1, yakni kalah melawan KLC Westerio pada pekan ke-29 di Stadion Avas Beckland, Belgia. Tampil penuh selama 90 menit, bek 28 tahun ini menandai penampilan ke-24 musim ini dengan mencatatkan 2 clearance, 1 block shot, 1 interception, 2 tackle, 64 sentuhan, 45 umpan dengan akurasi 84%, 2 grounds duel won dari 3 kesempatan, 2 aerial wins dari 4 kesempatan, dan 1 tembakan tidak tepat sasaran. Dengan kemenangan ini, Beckland sementara naik ke posisi kelima klasemen sementara atau masuk zona Championship Round dengan koleksi 45 poin sambil menunggu hasil tim-tim lainnya yang belum bertanding di pekan ke-29 ini. Kabar baik datang dari Martin Paes yang resmi mendapatkan US Green Card atau Permanent Resident Status. Hal tersebut dikonfirmasi klubnya FC Dallas melalui laman resmi mereka. Sebagai pemilik Green Card, Martin Paes juga memiliki beberapa benefit. Salah satu di antaranya adalah tetap tinggal di Amerika Serikat di waktu yang sama. Martin Paes bisa bepergian ke Indonesia untuk beberapa waktu, namun kembali ke Amerika Serikat secara bebas. Pemilik Green Card juga tak memerlukan visa khusus untuk pergi ke Amerika. Meski demikian, Martin Paes tidak akan kehilangan kewarganegaraannya. Kiper 25 tahun itu sedang dalam proses naturalisasi menjadi WNI. Namun, lantaran tengah mengalami masalah regulasi FIFA, Ketua PSSI Erick Thohir memperkirakan Martin Paes baru bisa membela timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2024 ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan di antara calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Nathan Jeon yang paling berpeluang main saat melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret. Sebab Nathan seharusnya dijadwalkan menjalani sumpah WNI pada 28 Desember lalu bersama dengan JIZ. Namun bek sayap yang sedang dipinjamkan ke Heerenveen itu berhalangan hadir. Nathan bukan satu-satunya pemain calon naturalisasi yang sudah masuk ke skuad timnas Indonesia untuk melawan Vietnam, namun belum resmi menjadi WNI. Dua pemain lain adalah Tom Haye dan Ragnar Oratmagon. Erick Thohir mengatakan di antara ketiga pemain calon naturalisasi itu, Nathan yang paling berpeluang main pada laga Indonesia versus Vietnam karena tinggal menjalani sumpah WNI. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF mengeluarkan uang lebih dari 500 juta untuk menjamu timnas Indonesia. Uang tersebut merupakan dana untuk menyewa Stadion Mai Dinh Hanoi, Vietnam. Venue tersebut akan digunakan pada pertemuan kedua kontra timnas Indonesia pada 26 Maret mendatang. Dilansir dari media Vietnam dari Tan Dien, harga sewa Stadion Mai Dinh berada di angka 800 juta VND atau sekitar dengan 500 juta rupiah. Sementara itu, timnas Indonesia bakal menjamu Vietnam terlebih dahulu sebelum tampil di Stadion Mai Dinh. Laga antara timnas Indonesia versus Vietnam sendiri dijadwalkan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yakni pada 21 Maret. Tiket laga ini sudah dijual sejak tanggal 4 Maret lalu. Antusiasme para supporter skuad Garuda lalu terlihat jelas. Pasalnya tiket pertandingan sudah terjual lebih dari 30.000 lembar lebih per tanggal 7 Maret. Hal tersebut tentu diharapkan bisa meningkatkan performa tim asuhan Sintayong. Striker timnas Vietnam Pham Tuan Hai harus dilarikan ke rumah sakit usai menerima tackle horor. Hal tersebut terjadi saat Pham Tuan Hai memperkuat timnya, yakni Hanoi FC melawan Quang Nam pada laga pekan ke-13 V-League 2023-2024. Akibat kejadian tersebut, Pham Tuan Hai harus dilarikan ke rumah sakit menggunakan mobil ambulan. Hal itu tentu menjadi kerugian bagi Philippe Troussier yang tengah meracik skuad terbaik timnas Vietnam. Namun media Vietnam Total 24/7 mengabarkan bahwa kondisi Pham Tuan Hai tidak terlalu parah setelah melakukan pemeriksaan. Hal tersebut tentu menjadi angin segar bagi timnas Vietnam. Kendati demikian, Philippe Troussier masih harus kehilangan beberapa pemain penting lainnya yang tengah mengalami badai cedera. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong diminta duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan pelepasan pemain dari Liga 1. Hal itu diungkapkan oleh manajer timnas Indonesia Endry Erawan. Pasalnya para pemain ini dipersiapkan untuk Piala Asia U23 2024
yang mana turnamen itu tidak masuk dalam kalender FIFA Matchday. Sebelumnya, PSSI sendiri sudah merubah regulasi pemain U23 di sisa musim Liga 1 ini. Aturan itu menghapus kewajiban adanya pemain U23 di klub Liga 1. Dengan begitu, klub diharapkan mudah untuk melepas pemain jika dibutuhkan timnas Indonesia U23. Akan tetapi, Endri mengakui bahwa masih ada sejumlah penolakan dari klub lantaran Sintayong tidak hanya memanggil satu pemain. Oleh karena itulah ia mengisyaratkan sang pelatih untuk duduk bersama mencari solusi terbaik. Keputusan PSSI mengebut proses naturalisasi Tom Haye membuat gelandang keturunan ini diambang menyabet predikat pemain termahal Asia Tenggara atau ASEAN. Dikutip dari Transfermarkt, Tom Haye yang kini membela klub kasta teratas Liga Belanda Eredivisie, SC Heerenveen dibanderol dengan harga 52,14 miliar rupiah. Nominal tersebut jadi yang terbesar di ASEAN, mengalahkan para pemain-pemain papan atas Asia Tenggara lain, tak terkecuali Lionel Messi dari Thailand, Chanathip Songkrasin. Diketahui saat ini Chanathip memiliki harga pasar sekitar 17,38 miliar rupiah. Nominal itu setara dengan kompatriotnya Supachai Jaiden. Sementara di belakang Tom Haye ada bek timnas Indonesia Sandy Walsh yang dibanderol dengan harga 26 miliar rupiah. Diikuti oleh pemain Filipina, Gerrit Holtman yang diketahui punya harga pasar 34 miliar rupiah. Komite Disiplin PSSI resmi menjatuhkan sanksi untuk pemain PSS Sleman Wahyudi Hamisi atas aksi brutalnya dengan menendang kepala pemain Persebaya Surabaya Bruno Moreira pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Adapun sanksi tersebut yakni larangan bermain sebanyak 3 laga dan denda sebesar 25 juta kepada Wahyudi Hamisi. Ini berdasarkan surat keputusan nomor 196-LC-KD-PSSI-3-2024 oleh Komdis PSSI. Menyatakan Hamisi melanggar kode disiplin PSSI tahun 2023. Wahyudi Hamisi dianggap melakukan pelanggaran serius dan menunjukkan gestur kurang sopan terhadap pemain lawan. Dengan jatuhnya sanksi dari Komdis PSSI, Wahyudi Hamisi absen melawan PSM Makassar, Borneo FC Samarinda, dan Madura United. Pemain berposisi gelandang itu sebelumnya telah mengklarifikasi dan meminta maaf atas aksi brutalnya tersebut. PSSI merampungkan kegiatan seleksi dan kursus wasit C1 nasional. Program dari Departemen Perwasitan PSSI berlangsung dari tanggal 1 hingga 8 Maret 2024 di Bogor dan diikuti oleh 24 peserta. Pada kesempatan ini banyak diberikan materi untuk wasit-wasit muda Indonesia ini agar lebih berkembang dan mempunyai kemampuan memimpin pertandingan sesuai law of the game. Sebab law of the game menjadi acuan materi yang dibawakan oleh instruktur FIFA Subkidin Moh Saleh, dibantu oleh Purwanto dan Jimmy Napitupulu serta Pratap Singh. Kegiatan praktek dan pemberian materi dalam kelas terlebih dahulu para peserta selama 1 minggu penuh. Materi yang diberikan antara lain sebagaimana menjadi wasit yang modern, mengenai penalti area, handsball, offside, tactical fouls, positioning and reading the game, dan lain-lain. Selanjutnya, wasit dengan lisensi C1 ini bisa bertugas di level nasional seperti Liga Amatir. Namun untuk memimpin Liga 1 atau Liga 2, pengadil lapangan tersebut bakal dilihat rekam jejaknya dan mesti lolos dari penyegaran wasit yang dilaksanakan PSSI sebelum kompetisi dimulai. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.